Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melty Jamila, NPM F1B019027 dari Kimia 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal fisika dasar, latihan soal yang keempat. Soal yang pertama, sebuah balok dengan berat 3,0 Newton berada dalam keadaan diam di atas permukaan horizontal. Sebuah gaya ke atas 1 Newton diterapkan pada balok melalui tali vertikal yang terpasang. Ditanya berapa berat dan arah gaya balok pada permukaan horizontal. Penyelesaiannya seperti pada gambar. Gaya ke atasnya 1 Newton dan berat balok adalah 3 Newton. Jadi, untuk mengetahui beratnya, digunakan rumus Vn sama dengan berat balok dikurang gaya ke atas. Jadi, 3 Newton dikurang 1 Newton sama dengan 2 Newton. Untuk arah baloknya adalah arah ke bawah. Yang kedua, sebuah balok diproyeksikan ke atas bidang miring tanpa gerakan dengan kecepatan awal V0 sama dengan 3,50 meter per sekon. Sudut kemiringannya adalah θ 32,0 derajat. Ditanya berapa jauh balok naik, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai, dan berapa kecepatan ketika kembali ke dasar. Untuk yang A, ditanya berapa jauh balok naik. Digunakan rumus min setengah V kuadrat 0 per A. Jadi, X sama dengan min setengah dikali 3,50 meter per sekon kuadrat dibagi min 9,0 meter per sekon kuadrat kali sin 32 derajat. Jadi, X sama dengan 1,18 meter. Untuk yang B ditanya waktu. Dengan rumus V0 dibagi A. V0 sama dengan min 9 sin θ. T sama dengan 3,50 meter per sekon dibagi min 9,0 meter per sekon kuadrat sin 32,0 derajat. Jadi T sama dengan 0,674 sekon. Yang C ditanya V. Untuk membuktikan satu pendekatan adalah dengan menentukan X sama dengan 0 dan penyelesaiannya X sama dengan V0T dikurang setengah AT kuadrat. Maka V sama dengan min 2 V0 dibagi A. V sama dengan min 2 V0 dibagi min 9 sin θ. V sama dengan 2 dikali 3,50 meter per sekon dibagi min 9 meter per sekon kuadrat sin 32 derajat. Jadi, V sama dengan 1,35 sekon. Jadi, kecepatan kembalinya adalah V sama dengan V0 ditambah AT. V0 dikurang ST sin θ. 3,50 meter per sekon dikurang 9,0 meter per sekon kuadrat dikali 1,35 meter per sekon sin 32 derajat. Jadi, V sama dengan min 3,5 meter per sekon. Soal yang ketiga, kecepatan sebuah partikel 300 kg diberikan oleh V 800 Ti ditambah 300 Rj meter per sekon dengan waktu ditambah dalam sekon pada saat itu net ke depan pada partikel besarnya 35 Newton. Ke arah positif sumbu X dan A gaya titik dan B arah perjalanan partikel.
Diketahui MA sama dengan 300 kg, V sama dengan 800 Ti ditambah 300 Tj. Dan Ft sama dengan 35,0 Newton. Ditanya dA dan B dV. Penyelesaiannya, vektor percepatan sebagai fungsi waktu adalah A vektor sama dengan AV dibagi dt sama dengan D dibagi dt kurung 800 Ti ditambah 300 Tj meter per sekon. Jadi 800 Ti ditambah 600 Tj meter per sekon kuadrat. Yang A tadi, besarnya gaya yang bekerja pada partikel adalah F sama dengan MA sama dengan M if A vektor 1. Jadi sama dengan MA sama dengan 300 akar 64 ditambah 360 T kuadrat Newton. Untuk Ft 35 Newton sesuai dengan 1,41 sekon 415 detik dan vektor percepatan saat ini yaitu A vektor sama dengan 800 I ditambah 600 buka kurung 1,415 J meter per sekon kuadrat sama dengan 800 meter per sekon kuadrat I ditambah 8,49 meter per sekon kuadrat J. Sudut yang dibentuk adalah A vektor dengan X yaitu theta A sama dengan tan min 1 AY dibagi AX. Tan min 1 buka kurung 8,49 meter per sekon kuadrat dibagi 800 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya 46,7 derajat. Untuk yang B, vektor kecepatan pada T sama dengan 1,4155 adalah A vektor 800 dikali 1,415 I ditambah 300 kali 1,415 pangkat 2 J meter per sekon kuadrat. Sama dengan 11,3 meter per sekon kuadrat I ditambah 6,1 meter per sekon kuadrat J. Oleh karena itu, sudut V vektor membentuk X yaitu QV sama dengan tan min 1 buka kurung VY dibagi VAX. Tan min 1 dalam kurung 6,1 meter per sekon kuadrat dibagi 11,3 meter per sekon. Jadi jawabannya 28,0 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.